Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap semangat ya, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari Tuhan terus memberkati kami, memberikan nafas kehidupan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur dan terus berserah dan bersandar hanya kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita dan penghiburan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP hari Senin 20 Juni 2022 tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam bahasa Batak Toba, dang dipagali Tuhan ni baga-bagai, songon nani dok ni rohani nadiba, alai labas dorohana bidamu, ay dipangido rohana, naing unang manyan mago agia ise, naing matahe saluhut na sahat Tuhamu baon ni roha. Demikianlah dikatakan. Lagu Kidung Jemaat 416 yang berjudul Tersembunyi Ujung Jalan, yang isinya demikian. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita tidak tahu perjalanan kita seberapa jauh dan seberapa lama lagi. Sudah dekat atau masih jauh? Hendaknya kita semua tetap beriman dan teguh di dalam menanti kedatangan Tuhan. Perjalanan kita di bumi ini adalah menuju satu tujuan. Tujuan kita adalah surga. Semua orang-orang yang percaya ingin sampai di sana. Dan tentu itu menjadi bagiannya, karena kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus dan Dia berkenan bagi orang-orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Dan hanya orang-orang yang setia dan percayalah yang beroleh warisan kekal yang dijanjikan Allah sejak semula. Surat Petrus ini dikirimkan kembali kepada jemaat agar mereka percaya akan janji Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan manusia. Janji kalau hari Tuhan akan datang dan semua orang mau berubah, bertobat, kembali kepada jalan kebenaran, seperti yang kita baca di dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, walaupun bagi sebagian orang itu adalah janji-janji yang tidak mungkin ditepati, atau mungkin janji-janji yang hanya berupa kata-kata. Ajaran-ajaran seperti inilah yang mau ditentang oleh Rasul Petrus agar jemaat kuat, teguh, dan setia percaya kepada Tuhan. Pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu membawa berita-berita yang seolah-olah itu adalah berita baik dan berita kebenaran. Tetapi sesungguhnya itu adalah pekerjaan si iblis untuk merusak dan menghancurkan kehidupan umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jikalau kita sampai hari ini masih terus mengharapkan janji itu datang dan terjadi, tentu ini adalah satu kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Karena sadar atau tidak sadar, kita sering sekali melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran yang melukakan hati Bapa. Tentu Tuhan mau kita semua bertobat, kembali kepada jalan kebenaran. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan mau pertobatan. Tuhan itu setia menanti kita. Tuhan mau kita berubah, sehingga pada harinya tiba, kita semua didapatinya selamat. Kita semua didapatinya setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus setia? Mengapa kita harus tetap terus sabar dan percaya kepadanya? Ya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia terus ada dan tetap ada sampai hari ini. Kalau kita mengingat bagaimana janji Allah terhadap Abraham yang di usianya sudah semakin senja, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji kepadanya bahwasanya Dia akan memberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Sesuatu hal yang tidak mungkin jikalau dilihat atau diperhitungkan secara logika. Bagaimana Abraham yang sudah tua dan istrinya Sarah yang sudah mandul untuk bisa memiliki seorang anak. Sementara Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Tetapi lihatlah, janji Tuhan digenapi. Setelah 25 tahun menanti, Tuhan memberikan Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi janji-janji Allah yang digenapi kepada umat manusia yang kita ketahui dan kita bisa baca di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita tetap setia dan percaya bahwasanya janji Allah itu tetap kekal selamanya. Hari Tuhan akan tiba dan setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak taat kepadanya akan binasa. Janji Allah kepada Nuh tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan sebagai tanda kasih setia Tuhan, Dia mendatangkan pelangi. Dan sampai hari ini kita bisa melihat pelangi sebagai tanda janji dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah kesempatan bagimu, kesempatan bagiku dan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita lebih baik, menjalani kehidupan yang lebih taat dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam masa-masa penantian kita yang belum tahu kapan akhir dan ujungnya, kita tetap setia kepadanya. Jikalau hari ini masih ada, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tentu ketika sangkakala berbunyi, Tuhan memanggil, pada saat itu saudara dan saya ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, bahwasanya Engkau adalah Allah yang baik, Allah Bapa yang setia dalam hidup kami. Ya Tuhan, kuat dan mampukan kami menjalani kehidupan kami di dalam kesetiaan kepada-Mu, agar kami beroleh keselamatan. Kami tidak kehilangan keselamatan yang sudah Engkau berikan. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati hidup kami hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami kerjakan dengan baik.
Dan biarlah di dalam pekerjaan kami, nama-Mu semakin kami permuliakan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Dan juga Tuhan, berikan kesembuhan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah mereka semuanya beroleh kekuatan dan keteguhan hati serta sukacita yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.